Baik, perkenalkan, nama saya Imade Kumaradipayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Business Impact Analysis dari materi yang sudah diberikan di platform Edlink. Nah, yang pertama, apa itu Business Impact Analysis atau yang biasa disebut BIA? BIA adalah proses sistematis yang membantu organisasi memahami potensi konsekuensi dari gangguan pada fungsi bisnis, fungsi bisnis kritis mereka, atau bisnis critical function. Dengan mengidentifikasi kerentanan ini, bisnis dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan mengembangkan strategi untuk meminimalkan downtime dan kerugian finansial jika terjadi bencana. Contohnya seperti kebakaran, gempa bumi, atau longsor. Nah, seperti itu contoh dari eh, resiko. Dan membantu organisasi menghitung RTO atau Recovery Time Objective dan MAO atau Maximum Acceptable Outage. Nah, mengapa BI itu penting? Karena kita harus memahami proses bisnis kritis dan kemampuan organisasi untuk mengatasi gangguan yang akan terjadi di luar prediksi kita ataupun yang sudah diprediksi. Yang kedua yaitu menentukan prioritas proses bisnis saat terjadi gangguan. Apa yang perlu dilakukan pertama dan bagaimana cara melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk proses bisnis. Nah, apa saja sih sumber daya yang masih kita punya yang dapat dimanfaatkan untuk memulihkan dari kerusakan yang terjadi. Yang terakhir yaitu menyusun rencana keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Plan atau biasa disebut BCP. Nah, apa saja sih komponen kunci dari Business Impact Analysis? Nah, yang pertama itu fungsi bisnisnya itu sendiri, yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas inti yang penting untuk operasi bisnis. Yang kedua ada penilaian dampak. Menganalisis potensi konsekuensi gangguan pada setiap fungsi bisnis. Apa saja dampak yang diakibatkan dan apa sih penyebabnya dari dampak tersebut. Yang ketiga yaitu prioritas, yaitu peringkat fungsi berdasarkan maksimum tolerable downtime dan dampaknya terhadap pendapatan, reputasi, dan DLL. Misalnya terjadi suatu resiko atau suatu bencana, apa yang menjadi prioritas yang kita lakukan? Apa yang pertama kita lakukan dan bagaimana caranya? Yang terakhir yaitu pengembangan RTO dan MAO, yaitu menentukan downtime dan kehilangan data yang dapat diterima untuk setiap fungsi kritis. Nah, yang berikutnya itu tahapan melakukan business impact analysis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proses bisnis. Apa sih, bagaimana sih proses bisnis kita? Dan eh, dari sana kita bisa em, men, men- memikirkan apa sih yang bisa kita lakukan untuk keberlangsungan dari bisnis ini. Dan juga menentukan proses-proses proses jika terganggu atau terhenti akan yang akan berdampak signifikan terhadap suatu bisnis. Tahapan yang kedua yaitu analisis dampak dari gangguan pada proses bisnis. Nah, menganalisis di sini apa yang dapat terjadi jika proses bisnis kritis terganggu dan terhenti. Apa sih penyebabnya? Dan kita bisa memperkirakan kerugian finansial, operasional, reputasi, dan dampak lainnya yang dapat timbul. Dengan begitu kita bisa meminimalisir dan menjaga-jaga apabila terjadi suatu kerugian atau kerusakan. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan RTO dan MAO untuk proses bisnis kritis. RTO atau Recovery Time Objective
yaitu waktu maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan proses bisnis kita. Berapa sih waktu maksimal yang dibutuhkan untuk memulihkan proses bisnis kita? Misalnya di dalam 3 hari, dan juga ada di sana yaitu MAO, yaitu Maximum Acceptable Outage, yaitu durasi maksimal gangguan yang masih dapat ditoleransi oleh organisasi. Misalnya dalam 1 hari, tidak bisa, jika lebih dari 1 hari, maka apa yang akan dilakukan? Nah, yang selanjutnya itu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pemulihan. Nah, mengidentifikasi di sini kita harus memahami betul dengan proses bisnis kita yang pertama, tahapan pertama tadi, yaitu mengidentifikasi proses bisnis. Nah, kita di sini dapat memanfaatkan apa saja sih yang masih kita punyai, yang tidak hilang, seperti misalnya SDM, teknologi, dan fasilitas, dan memastikan ketersediaan dan sumber daya tersebut. Tahapan yang terakhir yaitu menyusun rencana keberlangsungan bisnis atau BCP yang tadi sudah saya bilang, yaitu menggunakan analisis BIA untuk menyusun rencana pemulihan dan keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Plan. Nah, rencana ini akan menjadi panduan bagi organisasi saat gangguan atau bencana itu terjadi. Nah, dengan kita melakukan BCP atau Business Continuity Plan, di sana kita bisa melihat, eh, belajar dari masa lalu. Misalnya terjadi suatu kerusakan atau kerugian atau gangguan, di sana kita bisa melihat apa prioritas utama yang kita bisa lakukan dan apa yang dapat dimanfaatkan dan bagaimana caranya dan apa sebabnya. Begitu. Nah, selanjutnya itu kesimpulannya, dengan melakukan business impact analysis secara komprehensif, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses bisnisnya dan mengidentifikasi risiko-risiko kritis dan menyusun strategi pemulihan yang tepat dan juga efektif tentunya. Hal ini meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola risiko dan memastikan keberlangsungan bisnisnya. Nah, di sini materi ini saya dapat di buku Business Impact Analysis. Di sana juga ada tertera penulisnya yaitu Dr. Antonius Alijoyo, Bowi Wijaya, Intan Jacob, dan Al-Fatah. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan secara singkat terkait Business Impact Analysis. Semoga materi ini bisa membantu. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.